Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyambangi kantor DPP Demokrat hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumuno dari kantor DPP Nasdem. Marcel, selamat pagi. Pada pukul berapa rencananya Surya Paloh dan juga rombongan akan berangkat ke kantor DPP Demokrat? Marvin, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk rombongan dari DPP Partai Nasdem akan berangkat ke kantor DPP Partai Demokrat ini pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nampaknya sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan, termasuk tentunya membahas apa saja nanti materi yang akan dibawa dalam pertemuan bersama dengan Partai Demokrat. Untuk membahas lengkapnya terkait dengan persiapan dan kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi pembahasan hangat antara kedua ketua umum partai politik ini, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang sudah bersama dengan saya. Selamat pagi, Pak Taslim. Pak Taslim, sampai saat ini kan masih menunggu ada beberapa persiapan. Apa yang secara khusus disiapkan oleh Partai Nasdem untuk bertemu dengan Partai Demokrat nanti? Ya, jadi kunjungan ini pertama sebagai kunjungan balasan bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus-menerus dikembangkan oleh Pak Surya dan kita semua. Tentu apa yang mau dibicarakan, tentu apa yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Saya kira juga tidak tertutup kemungkinan beberapa hal seperti misalnya pasti akan disinggung tentang perkara MK, tentang sistem pemilu, kemudian kelanjutan dan finalisasi tentang koalisi dan hal-hal lain. Saya kira ini pertemuan silaturahmi karena Demokrat itu sudah berapa kali datang di sini, baik majelis tingginya Pak SBY maupun Pak AHY dan kawan-kawan sebagai ketua umum berulang-ulang. Nah, karena kita juga kesulitan waktu, kita baru atur waktu. Nah, kita rencana 10.30 mau berangkat ke sana karena juga dekat. Nanti di sana akan ada sekitar 12 orang pengurus DPP yang mendampingi Pak Surya, termasuk beberapa Wakil Ketua MPR RI, Ketua Komisi Ibu Feli Runtuwene, Ketua Komisi Pak Sugeng Suprawoto, dan kita-kita semua. Intinya kita memperkuat silaturahmi kebangsaan, memperkuat kebersamaan sebagai sama anak bangsa untuk menghadapi tantangan global yang lebih dahsyat ke depan. Itu aja. Dari pihak Partai Nasdem nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dari Demokrat nanti ada informasi, Pak, siapa aja yang akan datang? Dari Partai Nasdem rombongan kami akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali. Dari Partai Demokrat kita sudah konfirmasi tadi dengan Pak AHY. Kita tidak tahu bagaimana, apakah nanti majelis tingginya Pak SBY akan hadir atau tidak. Intinya kita bersilaturahmi, siapapun yang menerima kita sambut, kita bergandeng tangan secara baik, begitu aja. Membahas lebih lanjut soal pembahasan judicial review sistem pemilu yang tadi Anda sampaikan. Penegasan kembali sikap dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat, terutama Nasdem yang sudah menyampaikan pandangan di sidang MK pada pekan lalu. Apa yang sangat penting sehingga membuat kedua ketua umum partai politik ini harus bertemu dan membahas kembali soal sistem pemilu legislatif nanti, Pak? Ya, jadi sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu kan kita sudah menggunakannya sebagai perbaikan, sebagai langkah maju dari sistem sebelumnya tertutup. Kalau ada kelemahan-kelemahan di sistem proporsional terbuka ini, kita perbaiki sama-sama, kita evaluasi sama-sama, tapi untuk sementara ini dia masih yang terbaik di antara itu. Nah, memang minggu lalu kami menyampaikan pemandangan umum sebagai pihak terkait. Kita, Demokrat, dan lain-lain ada 8 partai itu bersama-sama di MK. Itu juga penting buat kita sebagai bagian dari kemajuan demokrasi. Jangan mundur ke belakang lagi. Kalau yang dipilih partai berarti itu bisa pemilih tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal orang yang dia pilih. Dan itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Itu salah satu esensinya kenapa kita kemana-mana roadshow. Kemarin di Golkar juga itu ketua umum menyinggung itu. Kita ingin agar sistem proporsional terbuka yang para konstituen, masyarakat memilih orang, bukan memilih partai, itu dikedepankan sebagai bagian dari perkembangan demokrasi mutakhir. Kira itu.
Beberapa waktu lalu juga ada pernyataan tertulis dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, menyebutkan bahwa apa urgensi dari perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ini harus secara jelas dulu urgensinya. Kalau dari Partai Nasdem sendiri melihatnya apakah memang tidak ada urgensi sehingga harus diubah ke pemilu proporsional tertutup? Kalau kami melihatnya bukan soal urgensi tidak urgensi sekarang. Faktanya perkara itu telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, semua partai sudah terlibat sebagai pihak. Kita tinggal memperkuat dalil-dalil kita, memperkuat argumentasi kita untuk meyakinkan majelis hakim, untuk meyakinkan majelis hakim konstitusi bahwa proporsional terbuka itu akan lebih banyak kebaikannya daripada proporsional tertutup. Jadi saya tidak membahas surat Pak SBY secara khusus, tetapi pandangan-pandangan partai yang 8 itu sama. Kita ingin rakyat memilih wakilnya dengan melihat track record, dengan melihat calonnya secara personal. Demikian. Oke, artinya Nasdem dan Demokrat ini tetap satu suara. Satu perahu. Jadi Nasdem, Demokrat bersama 6 partai lain, kita memang sama-sama di pihak terkait. Besok hari Kamis akan ada sidang lagi mendengar pihak terkait lagi. Kalau kita sudah minggu lalu ya. Kalau bicara soal koalisi perubahan, ini kan yang juga sangat hangat diperbincangkan. Apa perkembangan yang nanti akan dibahas dalam pertemuan dengan Demokrat? Mungkin persiapan deklarasi atau penandatanganan nota kesepahaman seperti apa, Pak Taslim? Jadi info yang kami dapat bahwa bulan ini PKS akan mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Ini semakin mengkristal karena bicara koalisi ini kan mempertemukan hati. Hal-hal kecil juga dipreteli dengan sangat teliti oleh kelompok kecil dan ini sudah hampir final. Kita berharap sebelum memasuki bulan suci Ramadan, 3 partai ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nah, pembahasan itu lebih intensif dilakukan oleh kelompok kecil yang biasanya mereka lapor kepada pimpinan partai. Tapi pertemuan silaturahmi seperti ini pasti menyinggung itu. Jadi progress report yang paling nyata adalah partai PKS akan memutuskan dalam sebuah forumnya dan Demokrat juga sudah menyatakan, tetapi belum mendeklarasikan. Walaupun sebenarnya deklarasi itu kan hanya teknis, itu kan tidak harus. Yang penting statement, dukungan dan kesungguhan dalam menentukan capres, saya kira itu. Kabarnya yang beredar akan ada deklarasi secara bersama-sama pada saat nanti menjelang bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Apakah betul itu, Pak? Iya, kabarnya juga begitu, tetapi kan ini harus difinalkan bersama-sama. Karena prinsip yang dibangun oleh koalisi kami adalah equal. Kita sama duduk sederajat, sama-sama bermartabat sebagai partai politik, tidak mempersoalkan siapa kursi berapa. Jadi dari awal yang kita bangun itu kebersamaan dan kesamaan kedudukan. Itu jauh lebih penting untuk menjaga apa? Untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga persahabatan sesama partai. Saya kira itu. Pertemuan dengan Partai Demokrat hari ini juga apakah artinya menepis meregangnya hubungan internal dalam koalisi perubahan, Pak? Ya, jadi sejak koalisi ini dibicarakan banyak sekali analisa macam-macam, tetapi yang jelas kita semakin solid. Tapi karena koalisi membicarakan segalanya, bukan hanya visi, membicarakan hal-hal kecil, memang kadang-kadang dipersepsikan orang macam-macam, tapi hubungan kami semakin dekat. Hati kami bertiga ini semakin terpaut, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk bersama-sama dalam jumlah 28% untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Baik, kita nantikan juga mungkin kedepannya akan ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden PKS mungkin, Pak? Iya, ini silaturahmi ini terus kita lakukan tergantung kesiapan waktu dan kesamaan isu-isu yang mau dibahas. Tapi prinsipnya kita siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita akan terus nantikan perkembangan dari jadwal pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada hari ini. Tentu
perkiraan atau kisi-kisi yang akan dibahas dalam pertemuan tadi sudah kita dengar bersama dari Wasekjen Partai Nasdem. Ini terkait dengan tidak hanya koalisi perubahan saja, tapi tentunya juga soal bagaimana perkembangan demokrasi sampai kepada teknis pelaksanaan pemilu legislatif yang saat ini juga masih dalam polemik seperti apa akan digelar. Tapi tadi disampaikan bahwa sikap dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini sepakat untuk tetap mendukung pemilu legislatif sistem proporsional terbuka. Kita nantikan pertemuan ini selengkapnya. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Marvin.